Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam obrolan-obrolan senja ini. Ini senja ya, ba'da zuhur. Bersama channel Suket ya. Ini channelnya namanya Suket. Kali ini tajuk yang coba kita obrolkan itu tentang apa kabar kasus Daru ya, atau nama lengkapnya saya sudah tulis tadi, nama lengkapnya Aryan Daru Pangayunan ya, yang lebih dikenal dengan Daru ya. Cerita itu, kasusnya menjadi cerita yang sangat menarik dalam publik kita saat itu ya. Mungkin kalau dibikinkan sinetron itu menjadi sangat bagus karena banyak intrik di dalamnya ya. Jadi kalau ada sutradara diangkat menjadi satu sinetron itu bagus itu ya. Kan sekarang ada karya-karya yang apa namanya itu dalam dunia sastra, dia tidak sepenuhnya tidak sepenuhnya karangan ya. Dia berpijak dari sebuah kisah nyata ya. Namun di dalamnya nanti ada hal-hal yang bersifat karangan yang ditambahkan, itu bisa saja ya. Ada namanya apa aku lupa gitu ya. Dan itu kalau divideokan ya, tertata gitu semua peristiwa-peristiwa yang ada yang tersebar di dalam medsos dikumpulkan ya. Terus itu di hadapan seorang sutradara yang jenius, itu informasi itu, video-video pendek yang terserak di media massa ya, medsos ini ya, itu bisa diolah menjadi satu cerita yang bagus ya, diangkat menjadi sebuah sinetron gitu ya. Itu bagus sekali itu, karena memang banyak intrik di dalamnya yang sebetulnya tidak bisa dikatakan kasus ini selesai dan semua publik merasa puas dengan kinerja penegak hukum. Enggak. Ya. Enggak. Cerita ini begitu gegap gempita ya beberapa waktu lalu dan menguasai jagat dunia medsos kita, baik di TikTok, di YouTube maupun di Facebook juga masuk, Instagram ya, dengan sebuah istilahan yang disebut dengan viral. Ya. Ceritanya begitu kasus terjadi, terus ditangani oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dan kita lama ya, tidak serta-merta, perlu beberapa waktu dan sampai penasaran juga, kira-kira ini pembunuhannya ini karena apa gitu ya. Dan setelah sekian lama kita menanti-nanti, akhirnya kepolisian mengadakan sebuah press release gitulah ya, publikasi tentang hasil penyidikan, apa istilahnya itu dalam hukum, penyidikan atau penelitian atau apalah gitu ya, akhirnya dipublis dan publik kan tidak begitu menerima dengan kesimpulan, nggak tahu itu mungkin kesimpulan sementara karena ada juga penjelasan kalau ada novum nanti bisa dibuka kembali gitu ya. Novum itu bukti baru gitu. Artinya kasus itu bisa kita angkat lagi gitu ya. Tetapi apalah namanya ya, publik kan tetap tidak terpuaskan dengan kinerja kepolisian saat itu. Karena dalam konferensi pers atau press release itu kan kepolisian menggunakan bahasa yang gimana ya? Bahasanya tidak melibatkan pihak kedua gitu ya, apalagi pihak ketiga ya. Kalau tidak melibatkan pihak kedua ya alias bunuh diri toh, alias bunuh diri, karena tidak ada pihak lain, jangan pihak ketiga, pihak kedua aja nggak ada ya. Cuman nggak tahu lah ya, mungkin pada waktu itu dipilih bahasa-bahasa yang lebih halus atau gimana pun. Tetapi itu kan membuat publik menyimpulkan bahwa polisi mengatakan, walaupun dengan
diksi yang lain, narasi yang lain, ya tidak ada pihak kedua keterlibatan dalam pembunuhan. Semoga Allah merahmati tidur panjangnya ya. Ini seorang diplomat muda dan berprestasi loh ya. Bukan ecek-ecek ini. Bukan ecek-ecek, dia penuh prestasi ya. Artinya ini kan anak bangsa yang harusnya kita banggakan dan kita jaga ya. Tapi akhirnya tragis kematian seperti itu ya, dan tidak terungkap. Oke, kita kembali lagi ya. Disimpulkan ya wes pakai kata bunuh diri gitu adalah ya. Narasinya itu mungkin sedikit aku tegaskan ya, tapi kepolisian kan tidak mengatakan begitu ya, tidak mengatakan begitu. Cuman kita publik kan menyimpulkan ya bunuh diri, ya mau disimpulkan apa lagi kalau ada mati, tidak melihatkan, tidak melibatkan pihak kedua apalagi ketiga, ya dua kemungkinan ya, ya kalau nggak bunuh diri ya sakit gitu loh. Sakit enggak, dia waras, enggak ada sakit-sakit apa. Ini ada apa? Komat ya, karena di belakang rumahku ini ada pondok pesantren ya. Jadi mereka komat. Aku alhamdulillah sudah lebih awal tadi bersama mamanya Gra itu sholat asar ya. Oke, sampai di mana tadi? Bunuh diri ya. Kesimpulannya ya bunuh diri gitulah, bukan bukan yang lain, karena sakit enggak ya. Karena kalau tidak ada keterlibatan pihak kedua atau ketiga, ya kalau nggak bunuh diri sakit, seseorang mati itu, atau kecelakaan ketiga lah itu ya kemungkinannya. Cuman kan logika kita tidak bisa menerima. Rasionalitas kita akan menuntut. Mungkinkah seseorang yang akan memasuki suasana bahagia, dapat tugas, promosi di tempat lain, di negara lain, sudah beli tiket untuk anaknya, untuk istrinya, terus dia bunuh diri. Itu kan sesuatu, aku tinjauannya logika rasionalitas lah ya. Belum masuk ke ranah yang bagaimana keadaan di kamar atau gimana. Enggak, aku enggak bicara itu. Tapi secara rasionalitas saja, kan ya enggak mungkin toh. Orang yang mau berbahagia bunuh diri, itu logikanya di mana, rasionalitasnya di mana. Kecuali orang yang menderita, nanti gue mau ditagih utang 10 miliar, padahal gue kagak kablok duit, sudah bunuh diri aja gue. Itu rasionalnya bisa menerima. Lah ini orang mau menempuh kebahagiaan, masa depan yang cerah, dipromosikan, sudah beli tiket untuk anak, untuk istri, tiba-tiba mengakhiri hidup seperti itu dan disimpulkan bunuh diri. Karena rasionalitas kita nggak bisa menerima gitu loh ya. Jadi sebetulnya kasus ini juga ya belum selesai gitu ya. Dan kemudian ya subhanallah, semoga Allah juga membalas kebaikannya, karena pengacara kita, dan ini juga pengacaranya bukan pengacara ecek-ecek, Kang Mas Nikola Aprilindo ya, ini bukan pengacara ecek-ecek, ini berkelas ini ya, atas dasar kemanusiaan, artinya dia melihat ini ada sebuah ketidakadilan ini ya, dan dia menawarkan diri dan akhirnya diterima menjadi pengacara. Dan dia bekerja sangat giat untuk mengungkap kasus ini. Ya, artinya kalau di keterpanggilan secara manusiawi itu artinya hitung-hitungannya nggak bisnis gitu loh. Nggak, kasusnya saya handle biayanya sekian, nggak begitu maksudnya ya. Ya kemanusiaan itu ya, kemanusiaan, adanya ketidakadilan itu nggak bisa dibiarkan. Ini kan orang yang baik ini, Kang Mas Nikola Aprilindo. Artinya dia punya sisi kemanusiaan untuk membantu gitu ya. Dan kita tahu gencar kesana kesini untuk berusaha mengungkap, sudah menghubungi kalau nggak salah itu Pangap dihubungi juga ya, dihubungi kesana kesini. Jadi hasil kerjanya itu sementara saat itu kita tahu ya sangat memuaskan ya. Artinya dia tidak kongko-kongko, tidak benar-benar bekerja gitu ya. Meskipun hasil akhirnya kita tidak tahu sekarang, hasil sementaranya lumayan lah ya, sudah bagus ya. Dan akhirnya kita tidak tahu dan sama sekali tidak tahu hingga saat ini karena adanya berita lain yang menutupi, yaitu tentang ijazah palsunya sang penguasa saat lalu. Sekarang kita tidak pernah mendengar dan nyaris tak terdengar, lama-lama bisa hilang ini kasus Daru ini. Padahal ini kasus besar yang belum terselesaikan. Ya itu menjadi kebiasaan publik news kita.
publik berita kita, sebuah berita itu akan terkurung atau tertutupi atau tertindas atau terlupakan dengan hadirnya berita baru yang berita itu minimal sama atau lebih besar. Ya, akhirnya hilang dan kita sekarang kan hilang, tidak pernah mendengar lagi sampai di mana kerjanya Kang Mas Nikola Aprindo dalam mengungkap kasus tewasnya ya Kang Mas Daru ini sebagai diplomat muda. Kita nggak mendengar. Ya, karena itu tertutupi sekarang yang lagi viral ya tentang ijazah palsunya sang penguasa ini. Tetapi tolong diperhatikan, aku tidak mengatakan ini by design. Enggak. Untuk kasus ini aku yakin ini naturali. Bukannya kalau by design begini. Ada berita ya yang sekiranya ini membahayakan atau tidak dikehendaki berita ini muncul, maka dimunculkan berita baru yang sama atau lebih besar supaya berita ini tertutupi. Nah, itu by design. Ya, itu by design. Nah, kalau ini aku yakin nggak by design karena peristiwa ijazah palsu ini kan sudah 2 atau 3 tahun yang lalu. Gitu ya. Jadi ini natural. Cuman yang aku mau katakan, kebiasaan publik news kita kalau ada berita yang itu viewer gitu ya, viewernya banyak, ini karena pendekatannya sosmed ini, jadi viewer ya, bukan writer, bukan pembaca ya, yang viral peminatnya banyak, itu ada berita baru lah, sebetulnya bukan baru, ada berita lagi gitulah ya, lepas baru atau lama, yang juga itu berita besar, akhirnya berita ini tertutupi. Itu sudah menjadi karakter kita gitu ya. Terlepas itu by design atau naturally, itu hal lain. Tetapi karakternya seperti itu gitu ya. Nah, sekarang kita tidak tahu sampai mana kerja Kang Mas Nikola Aprindo ini ya. Dan kita sekarang sama-sama ya kita berdoalah, kita berharap kasusnya Aryan Daru itu bisa lagi bisa diungkap secara kebenaran kenapa dia harus mati ya, karena rasionalitas kita menolak kalau itu ya karena kemauannya sendiri ya, tidak ada terlibat pihak ketiga ya, kemauan sendiri bunuh diri. Kalau sakit nggak ada catatan medis dia sakit, kecelakaan juga enggak ketabrak mobil enggak apa gitu ya. Jadi kita tetap berharap ya Kang Mas Nikola Aprindo tetap bekerja keras ya meskipun tidak terekspos ya. Dan titik poin dari unggahan ini yang mau aku ajak ya, publik jangan membiarkan karakter news seperti itu kita justru kita masuk di dalamnya untuk terus berkembang, enggak ya memang sih public news itu kan nggak bisa diatur ya, jadi kita tetap ya membicarakan hal-hal yang belum terselesaikan. Kalaupun ada pembicaraan kasus lain itu monggo silakan saja. Gitu loh yang aku maksud. Jangan gampang kata orang Jawa dibujui gitu loh ya. Dikasih permen lu lupa sama kemarin lu ngerengek minta apa lu. Minta gorengan mungkin ya, enggak begitu ya. Oke, sampai di sini dulu ngobrol senja kita ya. Dan kita sama-sama berharap ya semoga Kang Mas Nikola Aprindo tetaplah bekerja dan kami tetap menunggu ya, karena publik tetap menunggu juga. Nggak puas dengan kinerja polisi kemarin, dan polisi kan masih membuka ruang kalau ada novum ya. Sebetulnya novum itu gimana ya? Nggak harus ditemukan novum kan, logika kita, rasional kita kan nggak bisa menerima ada orang mau seneng kok bunuh diri gitu loh ya. Oke, teman-teman ya, semoga budaya ini akhirnya kan menjadi budaya, ada suatu berita terkumpul dengan berita yang baru. Itu kalau bisa kita lawan lah ya, jangan begitu karakter news kita. Ya, kita tetap mengawal ada suatu berita yang penting, kalaupun ada berita penting lagi ya silakan saja, bukan berarti harus menutupi berita yang lalu gitu. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih semuanya sahabat Suket. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.